Oke, kembali lagi bersama saya Muiz Ceska di saluran Muiz tentunya ya. Kita hari ini akan kendu makan mie, kendukan mie. Hari ini saya bersama Widya Laurencia ya, selebgram hits, Makassar. selebgram Makassar yang paling hits ya, dengan hem bodinya. Beda itu hem bodinya memang kasih putih. Kalau saya pakai Nggak bisa, balangko. karena saya dalamnya hitam ke. Oke, kan ini anak terkenal ke, banyak uangnya, Astagfirullah. iya, kaya raya, suka menyumban kiri kanan. Oh, kemarin tahun beli sebuah sultan kena borong 1 termos Pak saya lari. sebenarnya. Untuk penjelasan tahun harus makan. Nah, tapi kan sering tuh kulihat curhat patah hati di Instagram, tuh banyak orang kepo pasti dan tentang inisial A. Puncet. Lanjut. Inisial. Iya, inisial A. Pasti sebelum lu kayak terkenal seperti sekarang, boleh dibilang mapan lah TV-nya guys ya. Dari 50 inci berapa inci nih? Tidak tahu, masih cicil gitu. TV-nya saya besar sekali. Terus nggak punya mobil sendiri, HP-nya dong. Butuh perjuangan semua itu. HP-nya dong. Butuh perjuangan. Nah, maksudku sebelum lu ke titik ini pasti pernah aku juga rasakan yang namanya patah hati, karena kontenku yang kendu ini membahas kenangan dulu yang pernah kok diremehkan, dipandang enteng, diselingkuhi, diduakan, ditampilin, diunjuk-unjukkan. Kata pernah ditampilin, diunjuk-unjukkan, sampai no kepang kayak sekarang. Terus apa lagi? Tolong diceritakan kenapa bisa kau putus dengan yang berapa tahun dulu sama? 3 tahun. 3 tahun ke sana. 3 tahun. Kenapa? Karena bisa. Iya. Pertama itu tak. Dari konon sebenarnya Dia- bukan dia konon itu, ceritakan dia begitu. Dia kok lagi. Sebenarnya nggak bisa tak ceritakan itu semua karena bagi saya itu masa lalu ya sudah masa lalu. Iya, tapi kalau live kok biasa kembang-kambang yang matanya cerita ya. Iya, bengkak-bengkak yang matanya tentang cerita ya. Begini, saya pacaran sama dia itu 3 tahun. 3 tahun. Saya selalu berpikir kalau dia Mila masa depanku. Kenapa? Tapi rencana Tuhan itu Berbeda. berbeda. Pakai Iya, lawar kan. pakai nasi. Berbeda. Hah? Dan akhirnya saya dipertemukan dengan laki-laki yang betul-betul serius sama saya. Iya, sebelum lu dipertemukan dengan yang serius sama kau, kenapa bisa ini putus ke sama ini? Pertama, Atau mungkin karena kau enggak. getol kok, Nggak, karena memang. getol ke sama lekong le. Tidak, saya itu tipenya orangnya orang setia. Iya, aku tahu dia dari matamu tulus sekali. Kalau seandainya saya mau meninggalkan dia, pertama, toh, Iya, pertama. Aku sampai sayang mau ke ibu, tatapanmu. Pertama aku sayang ibu. Fokus. Iya. Terus? Pertama, saya tidak mau sombong. Saya punya apa yang saya mau. Toh, Nah. apa yang saya mau. Saya bisa saja cari cowok yang lebih dari dia. Tapi perasaan itu susah dipaksakan, cuy. Awal ketemu bagaimana hingga kau jatuh cinta? Kalau mau diceritakan panjangnya, Nu. Iya, jangan mau pancer itu. Maksudku kenapa kau bisa suka sama ini orang? Kalau Awalnya saya tidak suka. terus? Saya kan orang tipenya sejual mahal, tau. Iya. Sosok jual mahal padahal gila tertonji. Iya. Awalnya saya kenal dia itu melalui temanku. Saya kenal dia lewat Instagram, dia ganggu Ika. Gagal memang ya? Macam biasa sih. Lebih gagal ya. Kalau dibandingkan saya lebih gagal dia pasti. Kayak yang paling hancur itu memang saya. Terus? Biasa gitu biasa. Tapi tidak tahu itu tiba-tiba timbul rasa sukaku gitu. Karena pet care mungkin. Pernah mungkin kayak perhatian itu laki-laki toh. Iya. Pertama dia biasa mikir makan. Iya. Aku traktir kina, Iya. begini apa segala macam ujung-ujungnya. Gue banget. Toh, perbaiki dulu caraku dulu Iya, Cika. biar lagi kelihatan. Betul aja. Terus? Nah, disitulah saya mulai pacaran. Pacaran selama 3 tahun. Tapi semakin jauh hubunganku ini, kenapa semakin tidak sehat? Gitu. Tidak
mulai kayak ada sudah tidak ada saling kepercayaan dalam hubungan. Awalnya karena Pertama aku dapat chat sama cewek. oh udah dapat chat ya. Kesalahan masih receh Kesalahan. lah itu. Saya pekerjaanku ya biasalah, saya pekerjaanku dunia malam. Iya, iya, toh. iya. Pekerjaanku dunia malam. Jadi Maksudnya wajar. jadi apa kok di dunia malam? Ladies kaseta. Oh. Tidak mungkin Jamu dengan kok. kata, tidak mungkin dengan kata kasarnya bilang Kak. Iya, Toh, iya, P, iya. Iya, iya. Shun, toh? Nggak mungkin juga Tidak dong. mungkin. Ceritanya saya kerjaku ladies kayak di klub malam Iya, begitu. iya, iya. Jadi wajar dong kalau seandainya saya melayani tamu dengan bukan sistem begitu, bukan. Iya, iya, iya. Cuman memanggil tamu untuk datang Iya, ke tempat iya, kerjaku. iya, paham ya itu. Oke, dia mengerti. Toh, dia mengerti. Dia tidak pernah ungkit semua masa laluku. Dia juga tidak pernah ungkit siapapun cowok yang chat saya karena dia tahu ini pekerjaanku dan di sini saya menimbulkan uang. Toh. Tapi masih pacaran kok terus? Masih pacaran nggak? Iya. Lama kelamaan dia juga mulai kayak semacam mulai timbul kayak rasa bosan begitu, capek, sampai dia chat, jangankan orang, temanku sendiri dia chat gitu loh. Ngechat bagaimana dulu? Saya tahu bertanya di mana Widya. Apa sih Bang? Kuliah jelas, weh. Apa dia bilang? Oh, cuman orang Kayak gila. Naodoki, kayak Weh, Naodoki. kayak cuman orang gila gitu muis marah-marah ndak jelas tanpa ditahu kesalahannya orang. Iya, tapi maksudku isi chatnya bagaimana? Dalam mikir berkelahi mikir pale. Iya. Toh? Maksudku isi chatnya bagaimana? Kayak, Naodoki. iya sudah mikir makan di mana Ki? Baru teman no. Temanku cu, Salah kok yang. Salah benar. setegar apalah saya tuh. Terus apa lagi? Saya selalu berusaha, saya akan temani kau dari nol begitu. Saya selalu berusaha bilang mau gajimu berapa, mau keluargamu apa segala macam. Yang jelas saya harus temani kau dari nol sampai sukses. Tapi dengan caranya itu salah, dia perlakukan kau seolah-olah semena-mena aja begitu. Saya kerja, kau tidak pernah hargai. Maksudku saya ketika saya pulang kerja dengan istilah kau baiki, kau bilang mungkin makan apa, ayo pergi makan. Dia tidak ada begitu. Cuek sekali. Cuek. Maksudnya tuh saya selalu pikir ini orang dia sayang saya dengan tulus atau hanya sekedar uang. Iya, iya. Toh, itu 3 tahun ku jalanin. Tapi tolong udah sampai 3 tahun. Memang begitu. kalau memang dia. Baru terbuka otakku. Tahu pasti. Nah, terus itu kemarin waktu bulan yang kemarin. Bulan berapa nih kemarin? Mei. Bulan April, berapa ini, Kak? Juni. Juni, Juli. Mei kemarin. Mei. Sebelum saya dipertemukan sama laki-laki yang sekarang yang sayang sama saya, yang tulus sama saya begitu toh yang betul-betul bukan kau. Ciri-cirinya jelas bukan kau. Oke. Saya dapat memang sempat Kak pisah toh, tapi kan tuh kembali lagi. Iya. Tapi maksudku saya kalau seandainya kembali please Kak jangan mau kau lagi kontak itu cewek. Ini Apa salahnya blokir nih toh. Iya, mantan ini. Tapi di sisi lain ini saya tidur sama. Udah bukan munafik guys. Toh tidur kah sama. Tidur kah sama. Tidur siang. Bisa juga malam disebut. Terus Tidur Kak. Dan saya ini feelingku bagi cewek pasti feelingnya lebih kuat daripada cowok. Iya. Begitu juga dengan feelingku yang kurasakan sekarang toh. Saya tidur. Dia posisinya di sini. Terus di sini. Oh, di sini Tuh kejadiannya. bagaimana Kak raga-raga? Iya. Biasa. Iya. Toh, dia kan Panas. Haredan. Nah, Dia terus? keadaan tidur. Dia sempat mabok toh. Mabok. Tapi saya feelingku selalu Kak berpikiran positif. Enggak ada Ci, pasti enggak ada gini cewek. Tapi kenapa tiba-tiba pas Kak bangun pagi itu sekitar jam 5 subuh toh bangun Kak, saya cek HP-nya. Saya kan udah tahu kata sandinya, dia tidur ini tangannya saya kasih begini toh. Oke. Saya dapat arsipannya. Pikir kona bagaimana itu perasaan. Arsipan apa ini? Arsipan chat. Iya. Tuh, pikir kok bagaimana itu perasaan udah saya kodong ini sebagai cewek tulus mak, tidak ada mikuladeni cowok, tapi di sisi lain itu dia tetap begitu. Dia chat cewek bilang bagaimana
bagaimana ini, adalah cewek namanya nggak usah disebut. Iya adalah. Ada cewek 2 orang. Bese. Bese sama baco. Iya, bese sama rahasia. Masa baca laki-laki baca Oh mereka mantan no. Ini si Mawar sama si Melati mau kucet sama si baco. Iya. Terus ini si baco bilang nih sama si Mawar, bilang kira-kira saya tinggalkan Miwit ya atau kutunggu ki. Pikir kok ini perasaanku deh, ya Allah. Minum kak. Astagfirullahaladzim. Saya tuh kayak selalu berpikir, ya Allah tolong kok jadi cewek. Dan maksudku ini, sama kak tinggal. Sama kak. Masa tidak berpikir kok? Enggak maksudku saya ini sebelumnya selingkuh. Sama aku tinggal tuh. Sama ya hampir setiap hari sama lah. Iya, Sempah bisa selingkuh. Itu bodohnya saya sebagai cewek. Berarti kau juga yang kurang goyangan? Enggak, kurang intel, kurang sering diperiksa setan. Kurang sering diperiksa pena. Masa gue kurang apa ini? Enggak, maksudku kurang sering. Astaga. Itu. Tapi kenapa itu kayak kan biasa cewek kalau didapat cowoknya selingkuh kadang menangis. Sumpah karena demi Tuhan ini kayak nggak ada rezekiku mus. Kayak tidak ada rasa menangisku lagi. Kayak dibilang langsung terbuka otakku. Di sini berdiri dia marahi kak. Dia tunjuk kak bilang, kenapa kau cek HP-ku? Dia aku bilang salah kak, kalau saya cek HP-mu saya pacarmu bukan ke orang lain. Toh? Terus saya lagi bilang, kenapa emangnya mau kok sama si Mawar? Terus dia bilang, iyo mau kak, di depan mataku. Dia aku bilang, oke, kalau memang itu maumu, pergi mau kok. Dengan baikku lagi nih Muis, mobil saya kasih pakai, cu. Toh? Saya pakai mobilku, pakai kerja. Dengan baikku ini. Yang begini-begini, yang begini-begini, toh, yang begini-begini juga. Nah, saya enggak, maksudnya kayak dari rasa menangisku gitu. Mungkin kayak muak maka capek mah juga. Tolongku di, kadang berpikir kak bodohku di. Saya ini orang jujur nah, bukan karena mau sombong di sini. Ada tabunganku. Apa yang saya mau ada. Ada mobilku, ada kendaraanku, ada rumahku, masih utuh orang tuaku. Kenapa masih bisa kamu mempertahankan laki-laki kayak dia? Oh, kenapa masih mau kamu pertahankan laki-laki kayak dia? Memang tiga tahun itu menjalin hubungan tidak gampang untuk melupakan. Betul. Tapi betul kita wana jika apa katanya Nunu. Ingat jelek. Iya. Nunu.
Oi, Ingat oi. jelek. Ingat jeleknya Nono. Ingat. Jadi buat kalian itu toh yang lagi menjalani hubungan yang tidak sehat, Ya, yang toksik. Tapi kan kena Sundan nih kan. selalu. Masa? Saya jawab gitu tuh dia mulutku sih. Iya sih maksudku. Ini Ya, kaki buat- kepang karena apa? Ini kakiku jatuh bekas masa lalu juga yang kemarin. Yang sampai masa mau dicerita. Iya, sudah. Iya. Jadi ini buat kalian yang lagi menjalani hubungan selama 3 tahun yang tidak sehat, mending lepaskan. Masih kamera nih. Memang sebelum Kalau ada nih toksik Sunda lah. apalagi yang sudah selingkuh. karena mending cowok peminum daripada cowok yang tukang selingkuh, karena cowok yang peminum itu masih bisa diubah. Masih bisa diubah, tapi kalau cowok yang tukang selingkuh sampai punya anak itu bakal tetap selingkuh. Itu bagi saya itu. Makanya pacaran sama saya. Atau mending diselingkuhi kok atau jalan sama saya. Apa? Terus apa lagi ya? Oh lanjut lagi yang tadi, yang ingat jeleknya. Nah, terus itu dia minta maaf. Saya kan sebagai perempuan yang baik hati dan tidak sombong. Iya, sempat juga pas dengan bujuk lah. Ya toh, dia minta maaf. Oke lah sama kakak. Nah, terus itu malamnya saya jalan sama temanku, cewek. Oh ternyata ini juga cewekku, ini juga cewek. Temanmu ini? Temanku ini, aku chat sama si Baco lagi. Kayak dibilang kayak tertimpa ke tangga 2 kali gitu. Sudah aku dapat paginya, aku dapat lagi malamnya. Bagaimana tuh hati dorong kayak Tapi ini tunggu, ini teman lu lebih cantik dari kau kan? lebih cantik. Tapi tau Mila, kalau cowok tukang selingkuh sejelek apapun itu cewek pasti bilang cantik. Apalagi pelakor zaman sekarang dijelek kan mukana pita baru nunggu lo tetap mau balisik nah kalau goyangan gue tak mau oh bateku gisir ya. Nah tetap dipilih tuh cewek, tapi memang kalau dasarnya laki-laki tukang selingkuh sejelek apapun itu cewek pasti dibilang cantik. Tapi itu dulu dia selingkuh di tahun berapa Pi? Karena sama intinya baru-baru enggak, bapak kan pacaran 3 tahun. Dari awal Ki memang suka selingkuh atau suka memang berapa kali aku dapat jangankan karena mendarah daging nih. Iya. Oh karena dibilang memang dia ya sudah pas aku uang guys. Fake boy tuh kayak kau Tetap no, I'm good boy. Itu nanti kita cerita juga. Oke. Dia minta maaf gitu. Malamnya itu saya dapat lagi sama temanku, aku chat. Katanya si Baco ini selalu bilang sama si temanku, anggap saja sebut saja dia anggrek. Iya. Anggrek. Iya, anggrek. Tadi kan mau melatih anggrek. Sebut saja namanya dia anggrek. Ini si anggrek cantik. Oh, cantik. Tapi sebenarnya di belakang kamera betul tadi ke mana. Sekarang. Oh ya. Cantik memang. Mana ya? Oh, tidak. Iya, cantik kak, jujur. Iya, lebih cantik kok tolong. Next, kita mau kasih kau jatah. Lebih cantik kok. Lebih cantik kok. Kalau itu. Itu dia pakai botak di dalam mukanya tuh. Itu mau digosipin tolong. Lah, jadi lagi banjir. Bangkit itu. Nah, next. Oh, ini yang temanmu ini yang udah dapat. Iya, didapat katanya dia. Jangan mau kodo sama si Baco. Itu tuh si Baco tuh nasihat masa bilangin, kau nyebelin jodohku. Soalnya konteks bercanda aja. Apa nana kasih lihat kan lu? Enggak, maksudku si Baconya bercanda gitu sih. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan sampai video call, sampai chat. Berarti nggak suka gimana? Apa segala macam. Tapi tiba-tiba itu tuh, sudah milih capek mah, muak mah, capek mah selalu menangis terus dalam kesedihan. Nah tiba-tiba datanglah seorang pangeran. Iya. Pangeran itu adalah pakai kemak kalak.
Iya, ada lah. Itulah. Dan itu laki-laki yang sekarang ini kutemani yang betul-betul yang buat kak nyaman. Betul putus kemarin sebelumnya datang pangeran kayak ini toh. Gitu. Atau sampai sekarang masih nak kabarin juga si baca ataukah masih nak bujuk untuk kembali? Waktu sama kasih pangeran ini toh sempat diajak ketemu. Kembalikan. Ditinggal kak dulu. Iya. Toh Santai. dia minta kembali. Dan tidak akan Gimana diulangi lagi. Tidak ketemu kasih tahu. Oh. Chat. Iya. Saya kira nanti aku ketemu. Tapi tidak mau kak. Karena menghargai si pangeran. Iya, saya hargai si pangeran. Setiap untung jadi dia. Iyalah, saya Atau bukan saya jadi pangeran, bukan aja. Pita. Oke lah. Toh, terus dia minta kembali, tapi saya tetap kak, selalu di pendirianku. Toh, tidak mau kamu munafik. Memang waktu putus sama si Baco kadang dibilang ada rasa katakan 3 tahun sama toh. Pasti. Tapi kadang kak berpikir sampai kapan kak harus di titik ini yang penuh kesedihan sama air mata gitu. Tidak ada di kebahagiaan selalu kulihat. Selagi ada cowok yang berusaha kasih bahagia kak, apa salahnya saya pilih dia? Toh yang berusaha mau keseriusi kak, apa salahnya? Mau benar lamar. Insya Allah. Amin. Ya, ada jodoh di tangan Tuhan. Datanya itu bawa parah. Intinya itulah. Terus bagaimana minta itu? Minta kembali. Iya. Dia minta kembali, tapi saya tetap berdiri di pendirianku, bilang saya tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saya bilang Lalu berapa kali tuh kan? 1 hari. Tapi sempat kak memang chat. Nah, kalau aku bentak, bilang mohon kak, jangan kau pernah lagi ganggu kak, dan jangan kau pernah lagi usik hidupku, karena saya tidak pernah usik hidupmu. Saya hargai kau, tolong juga hargai kak. Itu keputusanku untuk pisah sama kau. Itu saya selalu bilang. Tapi sekarang dia ada temen juga pacarnya? Tidak ada. Tidak ada, Masih dia kayaknya masih fokus di pekerjaan. Masih ngambang-ngambang. Masih mungkin ini kayak dibilang kayak masih sesali dirinya dia. Saya kak maksudnya. Karena memang laki-laki begitu, kayak kehilangan itu cewek yang tulus sayang baru misal. Saya juga dulu begitu. Sampai sekarang. Enggak ya sekarang. Karena terlalu cantik. Setan aja cantik gimana pacarnya? Karena kalau kayak kau kayak. Terus sama mau sekarang si pangeran. Alhamdulillah hidupku lebih baik dari kemarin. Rezekiku alhamdulillah semakin lancar. Agak romantis tuh juga sih. Iya sih, karena itu rezeki beden toh. Kalau sering kita satu rumah kita sering bertengkar, nggak lancar rezeki ya. Iya memang kecil-kecilan toh. Makanya pergi pokoknya kecilakan juga begitu. Tapi tidak bisa kak juga selalu kodong harus jelek-jelekin dia karena ada pernah juga baiknya. Iya. Tapi setidaknya jadikan milah pembelajaran bagi orang yang menjalani hubungan. Kalau 3 tahun itu memang tidak bisa menjamin keseriusan, karena pertama yang beda kita itu agama, saling agama, beda agama. Tapi kenapa sampai ke 3 tahun lah beda agama? Nah itu mitologi saya. Nah cinta juga. Cinta toh. Saya selalu berpikir pasti jodoh jadi ini atau entah itu dia mau pindah di agamaku, tapi dalam satu hubungan ini toh satunya ini kayak tidak mau berusaha begitu ya. Kayak saya yang selalu berusaha di sini. Dia ngotot sih. Saya yang ngotot. Bukan kak dibilang. Dulu ada pikiran mau pindah agama. Tidak ada. Dia tidak ada juga. Jadi tidak bisa. Itu guys. Tidak bisa. Jadi buat apa dipaksakan? Sama gitu cinta dipaksakan tuh. Ada apa lagi? Kadang saya minta keserius. Ketojeng-tojengan. Kadang minta kak keseriusan toh sama dia buat nikahin. Saya menikah guys, kalian harus tahu, saya menikah itu bukan dengan sistem pengen kak dibilang kayak orang lain menikah, saya juga ikut menikah. Saya menikah pertama muka kasih bagi kedua orang tuaku, karena kemauannya itu kedua orang tuaku itu pertama di menikah. Iya, biar ada menjaga anakku. Terus kedua menghindari persinahan, karena saya memang kerjaanku dulu di masa lalu kayak dibilang orang jelek lah toh, tapi apa salahnya bisa kau ubah diri? Iya betul. Mau kak bertobat dengan pelan-pelan, contohnya kayak sekarang kurangi minum,
bakal serius mah sama orang yang sekarang gitu ya. Tapi masih mentok ya lu kata. Joker. Juri. Nah, kalau keren Ji. Nah, terus? Nah, itu. Saya minta nikah sama dia bukan dibilang kodong faktor Ji, bukan faktor dia mau ikut-ikutan sama orang yang berhala-hala. Iya, Gitu. private. Nah, tidak. Itu Ji mauku. Mau Karena memang harus ada jalinan serius. Iya, tapi di sisi lain itu dia selalu bilang sukses Kak. Dia selalu Kak tangkap pembicaraannya, dia bilang sukses Kak Saya kira apa? kerja, Mi. Nah, itu nih, kerja. Bukan dibilang muka hina pekerjaannya. Nah, Selalu Kak syukuri apa kerja mau gajimu 1 juta, 1,5 asal ada usahamu buat kasih bahagia Kak. iya. Tapi di sisi lain di sini Muis, dia gaji Kak, bukan dia gaji Kak, dia digaji setiap bulan itu tidak ada 1% pun dia kasih Kak. Maksudku satu biar 50.000 pembeli beras bersyukur Kak, gitu. Kita sebagai cewek, oh iya kawan ada di usaha nih pacarku, walaupun 50.000 nak kasih Kak. Tapi di sini kuliah tidak ada gitu. Tapi dia selalu bilang, Dede kau ini banyak uangmu. Saya walaupun banyak uangku, tapi bahagia Tommy gitu kita sebagai cewek kalau biar 50.000 dirasa hasil keringatmu, tapi tidak ada. Kadang kau berpikir oh sudah nih, kayak dibilang Anjingnya deh, maksudku kayak bangsat kau. Tapi kau yang bodoh, kau kenapa 3 tahun baru sadar kok? Itulah cinta tuh. Cinta memang dibutakan dengan cinta. Dibutakan ke dengan harapan-harapan tolong. Nah terus dia bilang di situ, kaya Kak baru saya nikahi kok, sukses Kak baru kau nikahi. Tidak sebenarnya. Itu apa salahnya sama-sama kita berjuang, sama kita cari uang. Bakalan kalau ada niat toh. Atau kayak itu suami nu, semua kalau jadi suami nu. Lebih bagus dia jadi kayak kurir nu. Iya. Nah, toh itu maksudku saya, tapi di sisi lain sini tidak ada usaha. Iya, kan kau Ya. apapun lu jual lagu sih. Masihku ini ditahan kan boleh. Tahan yang alur, tahan yang alur. Iya, emosiku naik kurang tanduk gue. Ya maksud kenapa collab sama-sama, kau punya nama, kau punya usaha, dia yang jalankan, sama-sama jalankan. Begitu orang dalam satu rumah ada dia. Cuman saya yang Karena memang kayak Jin, niatnya memang mau masih main-main. Ambil misalnya contoh begini, kau mau nikahin saya di saat kau sukses toh, di saat sebelum sukses aja kayak begini. Iya, bagaimana kalau sukses? Nah, dengarkan dulu, Iya, bicara toh, kan? Iya, kayak Pak. Toh, kau saja belum sukses, kau masih bisa sakit Kak, kau bisa selingkuhi Kak, kau bisa bermain di belakangku. Bagaimana kalau kau punya mobil, toh, punya uang, punya segala-galanya, dulu dah emang mungkin dan bakalan nulihat kan, nulihat jijik mau di matamu begitu, bakal cari kok yang lebih dari saya. Buktinya ambil contoh sekarang, saya bahagia sama pasanganku sekarang, dia bahagia tidak? Ada pasangannya tidak? Kira-kira ini pertanyaan kayak gitu. Tidak apa-apa, Ji. Sekali baru juga Tidak lah, semua saja. Kanto, tayo. Episode 3 episode. Oke, kalau begitu sampai di situ nih sabar. curhatan tak Jin. Oke, 3, 2, 1. masih banyak sebenarnya. Tapi ini kita skip nih yang itu toh. Sekarang kan bahagia mau sama yang Iya bahagia mah. Baru. Ya Allah, tadi sekak diungkapkan dengan kata-kata. Kadang tuh pernah kak menangis. Tapi bukan menangis mengingat masa lalu, bukan. Saya menangis waktu selalu kan terbayang-bayang dalam begini. Ya Tuhan, apa yang Tuhan kasih kak itu kayak merasa bersyukur maka dari rezeki Tuhan kasihkan terlalu berlebihan. Tuhan kasih kak apa yang saya mau. Tuhan bisa kasih kak buat orang tua bahagia sampai mau naik umroh. Mungkin itu balasan Tuhan karena pernah merasakan Nah kayak pelajaran Mila bagi saya, cobaan yang selalu kulalui yang kemarin. Cobaan yang kayak dia kalau muka menangis, yang dipukul, yang kayak yang kayak kos kak, lebih kupilih itu laki-laki daripada orang tua aku dulu. Menangis saking sayang no, tidak ada yang tisuno setan. Ini mau setan deh. Tapi saya tuh menangis kak, bukan kak ingat masa lalu, saya menangis kak karena bersyukur kan bukan kak laki-laki yang betul-betul sayang kak, laki-laki yang betul-betul ya Allah. Kenapa bukan gue?
Ya Allah berkaca-kaca mataku. Bersyukur kak pernah ke sholat. Terus berdoa kak di depan Tuhan satu kali. Berdoa setidaknya ada di bawah lantai. Kau kan drama menangis nih ini ceritanya. Dia kok kasih ketawa ke. Berjanjang. So, saya dipertemukan sama laki-laki yang betul-betul sayang kak. Kadang selalu Jaka tanya dia, mohon kak terima kak padaku, terima semua masa laluku, terima pacarku sekarang. Selalu dia tanya. Kadang orang tua tidak yakin kak sama dia, karena aku bilang kenapa mesti mau kok cewek ke saya begitu. Maksudnya dengan ceritanya orang saya itu cewek kayak dunia makan begitu. Nggak pernah aja saya dengar sesuatu. Hidup kau dulu sudah. Oh, saya itu kayak dengan sistem dibilang kayak cewek rusak. Cewek rusak, cewek dunia malam yang tanggapannya orang cewek dah baik lah. Anak selalu katanya. Udah selalu katanya gitu. Tidak katakan kali ini menangis, gue udah menangis kamu. Tidak menangis kata sakit. Itu dia lihat ke sama, terus kadang bersyukur itu bukan laki-laki yang dia bisa terima kepada aku. Kalau kau bisa terima keadaannya keluarga aku, berarti kau bisa terima Tuhan. Kalau pertama sini keadaannya keluarga aku. Saya dilahirkan dari keluarga sederhana begitu, keluarga yang betul-betul tidak punya. Saya berasal dari kampung, saya berasal dari orang yang masih kepeng. Tapi tidak ada lu kalau gak sok. Begini pada itu jika bahasa Bugis nih. Jangan. Saya berasal dari Sopeng, saya berasal dari sakit tahu itu dikit motor. Padahal tuh saya dong. Saya berasal dari orang yang bilang betul-betul tidak punya lah. Dengan istilah keluargaku kayak orang petani dulu toh. Kakak bilang begitu. Kayak dia bagaimana dia bisa kak? Orang kaya ini pacarmu yang sekarang. Alhamdulillah. Orang berada. Ada aja lah, no? Bukan dibilang kaya. Karena saya pacaran sama dia bukan harta ku incar. Iya. Maksudku dia juga yang kejar aku tuh. Sama-sama yang ngejar Diki. Oh, sindang-undang. Yoi, si undangan. Si pengeri, dia pengurut ya. Saya pacaran sama dia bukan dengan istilah dia punya uang, punya mobil, punya rumah, apa segala macam, tidak. Tapi selalu kak, bukan rupanya kulihat muis di sini, bukan wajahnya yang kulihat, tapi caranya memperlakukan saya sebagai ratu itu bagaimana. Dia bicara sama saya dengan sopan, dia perlakukan saya sebagai layaknya betul-betul perempuan begitu ya. Dia tulus sama saya, bisa terima pada aku, dia terima keadaannya keluarga aku. Itu paling penting dalam hubungan, baru kesadari sekarang. Ternyata hubungan yang kemarin itu sudah kujadikan sebuah pelajaran bagi saya. Toh, pertama juga kemarin bidang agama kak. Itu parah sekali. Mungkin Tuhan lihat kak perjuanganku, tulusku sama laki-laki, tapi ini hasilnya tidak ada di kebahagiaan, dan akhirnya tadi pertemukan sama laki-laki yang berusaha kasih bahagia kak. So, laki-laki yang tidak pernah kena kasih menangis, laki-laki yang kalau butuh kak ada. Oh iya, kasih menangis dia bukan. Gak tahu itu ya, gak tahu kepala aku. Dulu gelucan. Ketombeku. Kadang pernah kak di sini menangis menangis. Bukan kak menangis bilang ingat ke masa lalu, tidak. Menangis kak, ya Tuhan apa yang Tuhan kasih kak itu terlalu berlebihan bagi saya. Tapi satu dia minta Tuhan jodoh ji. Minta kak laki-laki. Dan tomo kok kepedean kau. Iya, maksudku salah kak kalau begini bersihkan tanganku. Tidak ada harapan. Terus? Tuhan kasih kak rezeki berlebihan bukan dengan istilah mengeluh kak. Toh, bukan istilah mengeluh kak bilang Tuhan berlebihan dikasih kayak ini rezeki yang ada pada saya. Kayak apa dia mesti apa yang ku mau bisa kebeli begitu. Jangankan HP mahal apapun bisa aja kak beli kalau ada lagi di atasnya. Oke, itu tadi curhatannya kodong kakak Widya Laurencia. Ternyata di balik senyumannya dan suara ketawanya yang serak-serak bete. Yoi, serak-serak bete kena bentor. Ternyata banyak sekali kepahitan dan alhamdulillah sekarang bahagia ketawa dengan
Oke, ini sesi terakhir untuk kita jawab cepat. Nina, cepat. Jawab cepat ya. Kita ini lu kan pate lu. Panjang atau besar? Panjang. Jawab cepat. Iya enggak panjang. Iya, panjang. Kata rasa begitu. Ah. Kalau besar tuh berpendek gini. Aduh. Pinsal ini lama-lama. Ya mau weh. Di atas atau di bawah? Di atas. Pakai pengaman atau langsung? Tak. Kalau pakai pengaman udah rasanya weh, rasa plastik gitu. Polos atau yang berkelereng? Berkelereng dong. Memangnya pernah berkelereng? Bertelur dua. Semuanya bertelur. Kok tidak? Di dalam atau di luar? Dalam. Menghasilkan. Di dalam? Masak main keyboard tidak ada dihasilkan apa? Kerja lagi. Lama atau cepat? Lama. Tapi artinya cepat enak loh. Mau kasih lama. Oh, lama. Sampai sakit. Kena patah. Dimasukin atau kasih masuk? Dimasukin. Dimasukin. Kakinya belum pol. Di dalam kamar atau di luar? Dalam kamar dong. Tapi tidak pernah ke indoor. Kamar mandi. Indoor gitu. Outdoor, apa outdoor? Pernah itu sama-sama apa namanya? Di gue. Ya pernah. Sama yang terakhir, Bobo punya anak berapa? Oh, 2. Tapi sepasang. Laki-laki sama. Laki-laki sama cewek. Laki-laki sama perempuan. Oke, itu aja. Si muda. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk Kakak Widya Lawrence. Baru kekasih tempat. Thank you banget waktunya ya untuk telah diwawancarai Kendu hari ini. Jadi Kendu bersama Widya. Iya, yang lebih suka di atas. Dia lebih suka panjang. Iya, tidak tahu di mana lagi diampiaskan sebentar ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Widya Lawrence dan juga subscribe channel saya, like, komen dan share. Dan silakan komen siapa lagi selebgram Makassar yang ingin diundang di Kendu dan dikupas masa lalunya. Oke, sampai jumpa dan see you next. Ada.